Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi dengan saya Wikan Galuh Widiarto. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai konseling psikoanalisis. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, baik secara fisik dan lahir batin di kediamannya masing-masing seperti itu. Di sini kita akan belajar lebih jauh mengenai materi konseling psikoanalisis, yaitu tokohnya Sigmund Freud, Simon Freud seperti itu. Pada dasarnya kita akan banyak belajar mengenai pendekatan konseling. Di antaranya ada 10 jenis pendekatan konseling yang akan kita pelajari. Ada konseling psikoanalisis, kemudian konseling Adlerian, kemudian ada konseling berpusat pribadi atau person center, ada konseling Gestalt, kemudian ada konseling perilaku, ada konseling rasional emosi perilaku, konseling realita, konseling berfokus solusi, konseling cepat, konseling singkat berfokus solusi, kemudian konseling naratif seperti itu. Nah, itu nanti kita akan banyak pelajari seperti itu. Nah, tapi untuk pertemuan kali ini kita akan banyak belajar mengenai konseling psikoanalisis yang tokohnya adalah Sigmund Freud seperti itu. Baik, langsung saja kita mulai. Kita akan bahas secara sekilas mengenai sejarah dari tokoh konseling psikoanalisis. Nah, konseling psikoanalisis itu sendiri didirikan oleh Freud. Freud lahir di Moravia, tahunnya namanya 1856 seperti itu. Lalu dalam perkembangan atau perjalanan hidupnya mulai dari 1873 sampai dengan 1881, Freud belajar di Fakultas Kedokteran sehingga dia sampai mendapatkan spesialisasi di bidang syaraf dan penyakit jiwa atau psikiatri. Lalu pada tahun 1981 sampai 1909 karir Freud sudah pada puncaknya seperti itu, dan pada akhirnya Freud meninggal tahun 23 September 1939 di London, Inggris seperti itu. Itu tadi sejarah singkat dari tokoh psikoanalisis Sigmund Freud. Nah, Freud mengembangkan psikoanalisis didasarkan pada pandangan bahwa kepribadian itu terdiri dari struktur dinamika dan perkembangannya seperti itu. Dan perkembangan teori Freud itu sendiri tidak terlepas dari bagaimana perkembangan hidupnya selama masa hidupnya, masa rentang hidupnya seperti itu. Dan Freud sendiri juga merupakan tokoh yang sangat fenomenal. Artinya aliran psikologi konseling psikoanalisis atau aliran psikoanalisis ini menjadi pijakan awal lahirnya pendekatan-pendekatan konseling selanjutnya seperti itu. Sehingga banyak tokoh-tokoh konseling yang mengembangkan teorinya itu karena bisa jadi bertentangan dengan pandangannya Freud. Muncullah banyak jenis pendekatan konseling seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Hakikat manusia menurut pendekatan konseling itu pertama, Freud memandang ada 3 unsur, yaitu unsur kesadaran, unsur prakesadaran, dan unsur ketidaksadaran seperti itu. Dan ini merupakan sumbangsih terbesar pandangan dari Freud seperti itu. Jadi ada consciousness, subconsciousness, dan unconsciousness. Nah, ini merupakan jenis-jenis motivasi yang mempengaruhi tingkah laku manusia menurut pandangan Freud. Jadi tingkah laku manusia menurut Freud itu dipengaruhi oleh 3 hal ini. Dan kalau dalam Freud itu perilaku lebih dikatakan alam bawah sadar itu juga memberikan dampak pada perilaku yang dilakukan individu pada saat ini. Nah, adapun apa sih sasaran konseling psikoanalisis menurut konseling psikoanalisis, yaitu adalah membantu konseli menyadari motif-motif yang tidak disadari.
Nah, bisa jadi dalam kehidupan sehari-hari konseli itu bertindak secara tidak sadar. Nah, karena bisa jadi ada masalah-masalah tertentu di awal masa hidupnya. Dan perlu diketahui, Freud menekankan 5 tahun masa awal kehidupannya dalam perkembangan kehidupan konseli. Jika 5 tahun perkembangan awalnya konseli bisa memenuhinya dengan baik, dengan optimal, maka tidak akan terjadi masalah di kemudian hari. Sebaliknya, apabila di dalam 5 tahun awal kehidupannya konseli memiliki masalah, maka dia akan berdampak pada tumbuh kembangnya di kemudian hari. Seperti itu. Selanjutnya, Freud juga menjelaskan yang namanya insting. Insting itu ada dua, insting kematian dan insting kehidupan. Jika insting kehidupan dikatakan sebagai eros, yaitu di mana ini adalah motivasi yang luas dari sekedar atau lebih dari energi seks. Awalnya Freud itu menjelaskan insting itu dengan dorongan seksual saja, tapi lebih dari itu seiring perkembangan zaman, seiring perkembangan teori dari Freud itu sendiri, insting tidak diidentikan dengan seks. Dan insting kehidupan itu bertujuan sebagai mekanisme pertahanan hidup, bertumbuh, berkembang, dan kreatif. Lalu ada insting sebaliknya atau lawannya, yaitu insting kematian atau thanatos. Nah, thanatos ini adalah insting yang cenderung agresif dan melukai. Kemudian dia memiliki prinsip menghancurkan diri sendiri dan atau orang lain, seperti itu. Nah, tantangan besar sebagai seorang individu adalah bagaimana individu bisa mengelola insting dari kematian itu sendiri atau thanatos. Ketika individu bisa mengelolanya, maka dia tidak akan melukai dirinya sendiri atau orang lain, seperti itu. Yang perlu diketahui, insting ini adalah kekuatan irasional, keyakinan atau naluriah dari individu itu sendiri. Perlu difahami, menurut Freud, manusia itu determinasi oleh kekuatan irasional, yaitu motivasi bawah sadar atau unconscious motivation, dorongan atau drive biologis dan insting serta kejadian psikoseksual selama 5 tahun pertama kehidupannya. Jadi itu kesimpulannya. Sebagaimana tadi yang sebelumnya sudah saya sampaikan, bahwa dalam perkembangan hidupnya individu itu dipengaruhi oleh 5 tahun masa perkembangan hidupnya, dan itu didahului atau didorong dari kebutuhan biologisnya, seperti itu. Selanjutnya ada struktur kepribadian. Tadi sudah disebutkan 3, yaitu consciousness, subconsciousness, dan unconsciousness, seperti itu. Consciousness menjelaskan bahwa tingkat kesadaran yang berisi semua hal yang kita cermati pada saat tertentu. Jadi individu ini dalam bertindak, berperilaku, dia dalam keadaan sadar. Jadi apapun yang dia lakukan memang dalam keadaan sadar. Nah, menurut Freud di sini sebagian kecil dari kehidupan mental, baik pikiran, persepsi, perasaan, dan ingatan masuk dalam kategori sadar, seperti itu. Lalu yang kedua, prasadar. Nah, juga disebut sebagai ingatan siap, available memory, yaitu tingkat kesadaran yang menjadi jembatan antara sadar dan tak sadar. Jadi penghubungnya ya, jadi antara sadar dan tak sadar. Nah, ini berisikan pengalaman yang ditinggal oleh perhatian, semula disadari tetapi kemudian tidak lagi dicermati, akan ditekan ke daerah prasadar. Jadi awalnya dia mendapatkan perhatian, kemudian lama kelamaan mulai ditinggalkan. Nah, ini akan berpindah pada alam prasadar, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada alam unconsciousness atau tak sadar. Nah, di sini berisikan bagian terpenting yang menurut Freud dikaji. Karena apa? Karena menurut Freud alam tak sadar ini akan mempengaruhi tumbuh kembang dari individu itu sendiri. Nah, secara khusus Freud juga membuktikan bahwa ketidaksadaran bukanlah abstraksi hipotetik, tetapi itu adalah
kenyataan empirik. Jadi empirik menurut empiris dapat diamati, menurut siapa? Menurut isi dari ketidaksadaran itu sendiri adalah insting, impuls, dan drive yang dibawa dari lahir dan pengalaman-pengalaman traumatik biasanya terjadi pada masa anak-anak yang ditekan oleh kesadaran dipindah ke daerah yang tak sadar, seperti itu. Jadi pengalaman-pengalaman traumatik yang pernah terjadi di masa kanak-kanaknya, terutama 5 tahun awal kehidupannya, itu ditekan sehingga berada di dalam ranah atau alam bawah sadar seperti itu. Nah, selanjutnya untuk mempelajari konseling kita harus bisa membedakan mana keadaan pribadi sehat dan pribadi tidak sehat. Nah, yang perlu difahami, pribadi sehat itu dikatakan bahwa individu bisa berpikir, berperilaku, berperasaan secara positif dalam menghadapi setiap permasalahannya, atau misalkan cara berpikirnya rasional, cara bertindaknya adaptif dengan keadaan dan lain sebagainya. Nah, sebaliknya kalau konseling nanti kita harus bisa mencermati pribadi bermasalah dari konseli dan kita bantu agar pribadi bermasalah ini kembali ke jalan yang benar istilahnya, atau kembali sehat secara mental. Nah, lalu apa sih pribadi sehat menurut Freud? Menurut Freud, pribadi sehat itu adalah individu yang sadar terhadap motif-motif dalam dirinya, seperti itu. Pada keadaan sadar, individu dapat melaksanakan pilihan. Selain sadar terhadap motif, individu yang sehat adalah individu yang dapat mengelola dorongan agresif apabila terjadi disequilibrium, seperti itu. Itu pribadi sehatnya. Jadi satu individu bisa mengelola dorongan agresifnya, kemudian dia bisa memiliki kesadaran dalam motif-motif tindakannya, perilakunya, kemudian juga ketika terjadi disequilibrium dia bisa mengelolanya. Oke, selanjutnya pribadi bermasalah. Tadi sebelumnya disinggung disequilibrium. Nah, di dalam pribadi bermasalah, dalam pendekatan konseling psikoanalisis dikatakan adanya disequilibrium. Jadi adanya ketidakseimbangan antara id, ego, dan superego. Jadi ada kesenjangan antara peran id, ego, dan superego. Nah, di sini ada konflik antara 3 struktur kepribadian menurut Freud. Nah, ada konflik intrapsikis. Nah, jika ini tidak segera terselesaikan, maka akan berpotensi menimbulkan kecemasan, seperti itu. Nah, selanjutnya tadi dalam pribadi bermasalah disinggung adanya 3 struktur kepribadian, yaitu id, ego, superego. Nah, yang pertama ada id. Nah, yang perlu diketahui, id ini adalah sistem kepribadian yang asli dan ini bawaan sejak lahir dari seorang individu. Dan di sini id itu merupakan aspek biologi yang diturunkan, aspek psikologi yang diturunkan berupa insting, impuls, atau drive, dorongan. Awalnya id ini dijelaskan sebagai dorongan seksual, tapi seperti yang saya sampaikan sebelumnya ini berkembang lebih jauh dan tidak lagi diindikasikan dengan dorongan seksual. Dan yang perlu dipahami, id ini bergerak di alam tak sadar, seperti itu. Jadi mewakili subjektivitas yang tidak pernah disadari sepanjang usia, seperti itu. Dan yang perlu dipahami, id ini bergerak untuk atau berdasarkan prinsip kenikmatan. Jadi dia hanya menuntut yang namanya kesenangan dan dia menghindari yang namanya kecemasan atau sakit atau hal-hal yang melukai. Jadi dia hanya berusaha memenuhi prinsip kesenangan itu sendiri. Kemudian yang kedua ada ego. Nah, ego ini adalah penjembatan antara id dan superego.
Nah, ego ini haruslah memiliki peranan yang sangat signifikan dalam struktur kepribadian individu. Karena apa? Seperti tadi yang disampaikan, ego ini adalah penjembatan antara id dan superego. Maksudnya begini, ego itu memiliki prinsip dan bekerja atau beroperasi mengikuti prinsip realita, yaitu usaha memperoleh kepuasan yang dituntut id dengan mencegah terjadinya tegangan baru atau menunda kenikmatan sampai ditemukan objek yang nyata-nyata dapat memuaskan kebutuhannya. Nah, id ini adalah bertindak sebagai eksekutif atau pelaksana dari kepribadian. Ada dua tugas utama. Yang pertama, memilih stimuli mana yang hendak direspon atau insting mana yang akan dipuaskan dengan prioritas kebutuhan. Yang kedua, menentukan kapan dan bagaimana kebutuhan itu dipuaskan sesuai dengan ketersediaan peluang yang resikonya minimal. Ego sesungguhnya bekerja memuaskan id, karena itu ego yang tidak memiliki energi sendiri akan memperoleh energi dari id. Nah, maksudnya begini, tadi pribadi yang bermasalah adalah adanya disequilibrium. Nah, berarti ego ini tidak bisa menjembatani kebutuhan antara id dan super ego. Seperti itu. Kalau id itu dorongan seksual, insting, motif, lalu ego ini nanti yang berperan sebagai penjembatan antara id dan super ego. Nah, super ego itu apa? Kita bahas terlebih dahulu. Super ego itu adalah kekuatan moral dan etika dari kepribadian. Nah, biasanya super ego ini identik dengan norma-norma sosial, norma-norma adat, norma-norma agama yang itu melekat di dalam diri konseli, seperti itu. Nah, super ego itu sifatnya non rasional, jadi dogmatis, harus sesuai dengan aturan-aturan agama, aturan-aturan norma adat istiadat atau norma sosial, seperti itu. Dan apabila ada kesalahan, super ego akan menghukum dengan keras menghukum dengan keras ego, seperti itu. Adapun fungsi dari super ego itu ada 3. Yang pertama, menggantikan tujuan realistik dengan tujuan moralistik, karena memang bergerak di dalam hal moral ya. Dan yang kedua, merintangi impuls id, terutama impuls seksual dan agresif yang bertentangan dengan standar nilai masyarakat, seperti itu. Tadi sudah saya sebutkan kalau super ego itu bergerak di dalam hal moralitas, norma-norma agama, norma-norma adat istiadat, seperti yang di poin kedua. Poin ketiga, fungsi super ego adalah mengejar kesempurnaan, seperti itu. Nah, tadi sudah dibahas 3 struktur kepribadian. Kita coba buat kasus ya. Pribadi bermasalah dalam pendekatan konseling psikoanalisis itu berarti terjadi ketika ego ini tidak bisa menjembatani kebutuhan id dengan moralitas atau super ego yang ada. Kebutuhan-kebutuhan itu tidak bisa seimbang antara kebutuhan dengan norma-norma yang tersedia. Saya ambil contoh begini, setiap orang itu kan memerlukan makan minum, lalu yang terjadi adalah kebutuhan id-nya itu adalah untuk makan, tapi dia tidak berpikir bagaimana cara memenuhi kebutuhannya. Akhirnya dia mengambil barang atau makanan yang bukan haknya atau mencuri. Nah, ini kan berarti sudah bertentangan dengan super ego atau moralitas, nilai atau norma yang ada di masyarakat, bahwa mencuri itu tidak benar. Nah, ego berarti ini tidak bisa menjembatani atau menengahi antara kebutuhan id dengan moralitas yang ada, nilai-nilai moral yang ada, sehingga inilah yang terjadi atau pribadi bermasalah bagi diri konseli. Harusnya yang benar kalau pribadi sehat itu berarti konseli memang atau individu itu lapar, maka cara lapar agar bisa terpuaskan adalah dengan makan. Nah, karena misalkan dia nggak punya uang dan lain sebagainya, ya sudah, dia meminta makanan ke sanak saudaranya. Jadi super egonya juga terpenuhi, sehingga tidak terjadi disequilibrium antara id dan super ego tadi. Ego itu kan jadi
berarti sudah berjalan sesuai realnya. Ya, ini menjembatani antara id dan superego. Seperti itu. Jadi kalau tidak bisa menengahi maka akan jadi pribadi bermasalah. Oke, selanjutnya kecemasan. Nah, kecemasan ini konsep tersendiri yang juga dikembangkan oleh Freud. Nah, ketika misalkan tadi ya, misalkan ada kesenjangan atau ketidakseimbangan antara id, ego, superego. Nah, ini nanti pasti akan menimbulkan kecemasan. Nah, kecemasan itu apa sih ya? Menurut Freud, kecemasan adalah variabel penting dari hampir semua teori kepribadian. Nah, kecemasan sebagai dampak dari konflik yang menjadi bagian kehidupan yang tidak bisa terhindarkan, dipandang sebagai komponen dinamika teori kepribadian yang utama. Seperti itu. Kecemasan adalah fungsi ego untuk memperingatkan individu tentang kemungkinan datangnya suatu bahaya sehingga dapat disiapkan reaksi yang adaptif yang sesuai. Seperti itu. Jadi ego itu ada alarmnya ya kecemasan itu sendiri. Berarti ketika kecemasan individu itu muncul, berarti pada dasarnya ada kesenjangan antara id dan superego gitu kalau dalam pendekatan konseling psikoanalisis. Tapi kalau kita atau orang awam itu misalnya cemas itu berarti ada kesenjangan antara harapan dan realitanya. Harapannya saya ingin menjadi mahasiswa yang pandai, tapi realitanya dia sering tidak masuk kelas, kemudian kuliah datang terlambat, sehingga dia merasa cemas. Kira-kira bisa nggak ya harapan saya tadi terpenuhi. Nah, seperti itu contohnya. Itu kalau orang awam ya. Tapi kalau dalam pendekatan konseling psikoanalisis, maka itu dikatakan adanya kesenjangan antara id dan superego, sehingga ego itu memberikan peringatan berupa kecemasan itu sendiri. Selanjutnya, reaksi individu terhadap ancaman, ketidaksenangan, dan pengerusakan yang belum dihadapinya ialah cemas dan takut. Ini merupakan fungsi, jadi kecemasan itu berfungsi sebagai mekanisme yang mengamankan ego karena memberi sinyal ada bahaya di depan mata. Jadi dia memberikan sinyal bahwa ini loh ada bahaya dan kamu harus bisa menyesuaikan dengan adaptif dari bahaya itu sehingga kamu tidak atau terhindarkan dari bahaya itu sendiri. Kalau dalam konseling psikoanalisis setidaknya ada 3 jenis kecemasan, yaitu kecemasan realistis, kecemasan neurotis, dan kecemasan moral. Kecemasan realistis ini adalah ketakutan bahwa yang nyata ada di dunia luar. Nah, ini kecemasan ini berasal dari neurotis dan kecemasan moral. Jadi awal mula dari kecemasan neurotis dan moral. Jadi ada 2 kecemasan yang didasari dari kecemasan realistis. Nah, kecemasan realistis ini ya ketika konseli itu merasakan adanya bahaya di sekelilingnya atau di dunia liarnya. Nah, itu berarti sudah mulai merasakan kecemasan realistis. Wah, ini benar-benar bahaya ini. Nah, lalu muncullah 2 jenis kecemasan lainnya, yaitu kecemasan neurotis dan kecemasan moral. Kecemasan neurotis itu merupakan ketakutan terhadap hukuman yang bakal diterima. Nah, ini biasanya diberikan oleh orang tua atau figur penguasa lainnya apabila seseorang memuaskan insting dengan caranya sendiri yang diyakini bakal menuai hukuman. Jadi ini terjadi ketika seseorang individu itu melakukan sesuatu dan dari situ dia sebenarnya menyadari bakal menerima hukuman dari orang-orang penting dalam hidupnya. Jadi sudah muncul rasa cemas seperti itu ya. Yang kemudian kecemasan moral, ini kecemasan kata hati. Nah, ini ketika individu itu melanggar nilai atau tata etika yang ada di masyarakat, dan tingkat kontrol ego pada kecemasan moral ini biasanya begini, antara id dan superego itu
dominan di superegonya. Jadi karena nilai norma yang dia anut dan antara kebutuhan id dan superego, akhirnya dia cenderung menekan id-nya dan lebih mengoptimalkan ya, atau memprioritaskan moralnya sehingga, atau superegonya, sehingga ada kecemasan. Kalau saya mencuri berarti saya akan dihukum potong tangan. Nah, itu dia sangat cemas sampai keringat dingin dan lain sebagainya. Selanjutnya kita bahas hakikat konseling. Hakikat konseling dalam konseling psikoanalisis adalah memberikan perhatian terhadap kemampuan konselor untuk menggunakan apa yang terjadi dalam hubungan antara konseling dan konselor yang bersifat segera dan terbuka dalam rangka mengeksplorasi tipe perasaan dan dilema hubungan yang mengakibatkan kesulitan bagi konseling dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang perlu difahami, konseling psikoanalisis seperti yang saya sampaikan sebelumnya, dia berpengaruh pada pendekatan konseling selanjutnya. Nah, konseling psikoanalisis seringkali dikatakan psikologi dalam. Karena apa? Karena memang pendekatan ini berpendapat bahwa segala tingkah laku manusia itu bersumber dari dorongan yang terletak jauh di dalam alam ketidaksadaran. Makanya tujuan konseling tadi adalah membantu konseling menyadari motif-motif yang tidak disadarinya. Bisa jadi atau seringkali juga dikatakan sebagai psikodinamika. Karena apa? Karena ini menekankan pada dinamika atau gerak dorong mendorong antara alam ketidaksadaran dan alam kesadaran. Ada dinamika antara alam ketidaksadaran dengan alam kesadaran. Dan di sini muncul alam ketidaksadaran mendorong untuk muncul ke dalam alam kesadaran. Jadi ada dorongan dari alam ketidaksadaran menuju alam kesadaran, dan itu biasanya kalau tidak disadari jadi pribadi yang salah ya, seperti itu. Selanjutnya ada kondisi pengubahan. Kondisi pengubahan ini dalam pendekatan konseling psikoanalisis. Yang pertama, tujuannya tadi sudah dijelaskan berulang-ulang, menyadari motif-motif yang tidak disadari. Kemudian ini membantu individu mengoptimalkan peran ego. Jadi peran eksekutif tadi yang menjembatani antara id dan superego. Dengan demikian akan terjadi equilibrium sehingga tidak akan muncul yang namanya kecemasan, atau bisa menangani konflik intrapsikis yang terjadi di dalam diri konseli. Selanjutnya, sikap, peran, dan tugas konselor. Nah, ini juga menjadi sebuah catatan penting karena konselor di sini mengambil peran sebagai black screen. Nah, jadi merasa tidak terlihat atau anonim dalam proses konselingnya. Jadi ketika proses konseling berlangsung, itu peran konselor itu samar-samar. Jadi sambil mendengarkan dan lain sebagainya, menceritakan. Tekniknya ada asosiasi bebas, analisis mimpi, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya sikap peran konseli. Nah, konseli di sini harus bersedia ditangani secara psikoanalisis, dan yang perlu digarisbawahi, ketika pendekatan konseling psikoanalisis dipilih, maka konseli harus siap melaksanakan proses konseling dengan rentang waktu atau sesi konseling yang cukup lama, atau malah dikatakan lama, bisa 10 kali minimal ya, atau lebih dari itu. Dan ini harus ada komitmen karena memang konseling psikoanalisis itu sifatnya long term ya, lama, panjang, seperti itu. Kemudian selanjutnya situasi hubungan dalam konseling psikoanalisis. Nah, yang perlu adalah aliansi dan transferensi, yaitu kondisi di mana kalau aliansi adalah konseli kepada konselor secara rasional dan tidak neurosis, yaitu bekerja sama dengan permasalahan yang dia alami. Kemudian yang kedua juga penting, yaitu transferensi, yaitu kondisi di mana pengalihan segenap pengalaman konseli kepada konselor. Jadi pengalaman-pengalaman yang dia alami dalam 5 tahun awal kehidupannya dijelaskan. Dan yang tidak boleh adalah kontra transferensi, jadi lawannya transferensi, yaitu kondisi di mana
ada keterlibatan yang berlebihan dari konselor terhadap konseli, malah sebaliknya, yaitu konselor menceritakan masa lalu dari dirinya kepada konseli secara berlebihan. Nah, ini tidak tepat dalam konseling psikoanalisis. Jadi dua kalau situasi hubungannya, aliansi dan transferensi, seperti itu. Selanjutnya yaitu mengenai mekanisme pengubahan. Di sini mekanisme pengubahannya ada 4 tahapan yang harus dilalui oleh konselor. Nah, tahapan ini bisa pada penerapannya ini bisa jadi dalam sesi konseling itu tidak dalam satu sesi konseling, tapi berkelanjutan, entah itu di sesi ketiga, kelima, dan seterusnya. Nah, di sini tahapan yang pertama adalah menjalin hubungan aliansi dan mengembangkan sikap transferensi. Nah, maka tadi kan sudah menjadi barang penting ya, hubungan atau sikap konseling atau situasi hubungannya yang itu aliansi dan transferensi. Nah, ini harus terjalin terlebih dahulu antara konselor dan konseli. Nah, di sini konselor selanjutnya ya, konselor memberikan perhatian terhadap penolakan klien atau penolakan konseli. Nah, ketika konseli masih di bawah alam tidak sadar, itu selalu dia memberikan penolakan dalam proses konseling atau komunikasi konselingnya. Jika konselor bertanya, konseli pasti akan cenderung menolak, tidak benar, saya tidak pernah melakukan itu, dan lain sebagainya. Dan ini konselor memberikan perhatian. Bisa jadi penolakan itu karena memang ada sesuatu yang menjadi masalah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, merancang proses konseling, yaitu tujuannya memahami struktur kepribadian konseli, yaitu antara id, ego, dan super ego. Dijelaskan mengenai kondisi permasalahan yang dialami oleh konseli, bahwa ada ketidakseimbangan atau disequilibrium atau ini antara id dan super ego, antara kebutuhanmu dengan aturan moralitas itu bertentangan, dan egomu itu ternyata nggak bisa berperan dengan baik. Dan yang terakhir yang perlu juga yaitu konseling harus siap dan sanggup bahwa ketika proses konseling psikoanalisis dipilih itu memerlukan waktu yang cukup lama, bukan cukup lama lagi ya, sangat lama, seperti itu, sehingga konseling hendaknya siap dengan kondisi tersebut. Nah, selanjutnya mekanisme pengubahan. Dalam mekanisme pengubahan, selain tahap-tahap konseling juga ada teknik konseling. Setidaknya ada 6 teknik yang perlu dipahami teman-teman, yaitu yang pertama ada analisis kepribadian, yaitu dengan melihat dinamika dorongan primitif, libido terhadap ego, dan bagaimana super ego menahan dorongan tersebut atau menahan id-nya tadi ya. Kemudian ada hipnosis. Nah, ini hipnosis mengeksplorasi dan memahami faktor ketidaksadaran yang menjadi penyebab masalah. Untuk belajar hipnosis sendiri itu ada pelatihan khususnya, tapi ini gambaran umumnya teknik dalam konseling psikoanalisis. Yang ketiga ada asosiasi bebas. Nah, di sini bertujuan untuk meningkatkan cara berpikir yang biasa menyensor pikiran. Jadi ya sudah, jelaskan saja, kita jelaskan secara bebas. Kemudian biasanya begini, konseling itu karena dianggap masalah itu tabu sehingga dia cenderung tidak mau menceritakannya. Nah, ini konselor bisa meminta konseli untuk menceritakannya secara bebas terlebih dahulu. Nanti kita asosiasikan dengan permasalahannya seperti apa. Kemudian yang keempat ada analisis resistensi. Analisis resistensi adalah berbentuk tingkah laku yang tidak memiliki komitmen pada pertemuan konseling. Nah, ini biasanya ketika sudah ada perjanjian, oke, kita akan melaksanakan sesi konseling di hari Senin. Nah, ternyata konseling melanggar atau tidak menepati janjinya. Nah, ini perlu ada analisis resistensi, seperti itu. Atau dalam hal menolak mengingat mimpi, nah itu juga perlu dianalisis, ada apa. Biasanya kalau dalam 5 tahun awal perkembangan hidupnya itu dia mengalami trauma tertentu, bisa jadi di masa depan dia memimpikan hal-hal yang itu bisa jadi dipengaruhi dari 5 tahun awal kehidupannya atau peristiwa traumatik di masa lalunya.
Kemudian analisis transferensi. Nah, ini transferensi terjadi ketika konseli memandang konselor seperti orang lain. Nah, di sini kan konseli memindahkan pengalaman-pengalaman hidupnya kepada konselor. Nah, pada saat itu konselor menganalisis kondisi tersebut, sebenarnya ada apa ketika konselor menceritakan itu, ada peran siapa orang penting yang mempengaruhi kehidupannya, apa dampaknya. Lalu dari permasalahan tadi, apa yang mendorong id-nya, teman-teman, seperti egonya seperti apa, egonya bagaimana menyikapinya, dan lain sebagainya. Dan yang keenam adalah interpretasi. Nah, ini pengembangan dari teknik asosiasi bebas, yaitu dia akan menginterpretasi mimpi, kemudian para praksia dan humor, seperti itu. Nah, itu tadi sekilas mengenai mekanisme pengubahan seperti itu. Saya rasa cukup untuk penjelasan mengenai konseling psikoanalisis. Teman-teman bisa bertanya apabila ada hal-hal yang kurang dipahami, karena memang pendekatan konseling psikoanalisis ini tidak mudah untuk dipelajari, tapi bukan berarti kalian tidak mampu. Selama kita ada kemauan, pasti ada jalan, seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga materi dalam video ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.